Bapa kami yang di surga, yang kami kenal melalui Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur padamu Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah sampai saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu dapat tumbuh berkembang dan berbuah di dalam hati kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur padamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di hari Rabu dalam sapaan firman Tuhan kita yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 7. Unang malongang roham ala hudok tuho ikon tuha musian gijang. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita merenungkan apa arti sesungguhnya dilahirkan kembali dalam kehidupan kita. Kelahiran baru yang dimaksud oleh Yesus bukanlah kelahiran fisik, melainkan kelahiran rohani. Ini adalah transformasi total yang terjadi di dalam hati dan hidup seseorang. Melalui kelahiran baru, kita menerima hidup yang baru dalam Kristus. Kita meninggalkan dosa-dosa kita yang lama dan memulai hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Rasul Paulus menggambarkan ini dengan indah dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yesus menekankan bahwa kelahiran baru adalah suatu keharusan. Tanpa kelahiran baru, kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Mengapa demikian? Karena dosa telah memisahkan kita dari Allah. Hanya melalui kelahiran baru, kita dapat diperdamaikan dengan Allah dan mendapatkan hidup yang kekal. Kelahiran baru adalah tindakan kasih karunia Allah yang dapat mengubah hidup kita, menjadikan kita sebagai anak Allah yang sejati. Kelahiran baru terjadi melalui iman kepada Yesus Kristus. Ketika kita mengakui dosa-dosa kita, bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Ini adalah pengalaman yang personal dan mendalam. Yesus mengundang kita, mengajak setiap orang untuk datang kepadanya, menerima kasih-Nya, dan mengalami kelahiran baru. Setelah mengalami kelahiran baru, hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan, mencerminkan kasih Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Kelahiran baru membawa perubahan yang nyata, mendalam dalam cara kita berpikir, berbicara, bertindak, karena kita menjadi saksi hidup dari kasih dan kuasa Allah. Sama seperti Nikodemus, kita mungkin memiliki banyak pengetahuan dan pencapaian dalam hidup ini, tetapi tanpa Yesus, kita tetap merasa kosong. Kesadaran akan kebutuhan kita akan Yesus adalah langkah pertama menuju kelahiran kembali. Kita perlu mengakui bahwa kita adalah orang berdosa yang membutuhkan penyelamatan. Dilahirkan kembali berarti kita harus bertobat dari dosa-dosa kita. Pertobatan bukan hanya sekedar merasa menyesal, tetapi juga berbalik dari jalan kita yang sudah salah dan memulai perjalanan baru bersama Tuhan. Pertobatan adalah keputusan untuk meninggalkan hidup lama kita dan mengikuti Kristus dengan sepenuh hati. Iman kita kepada Yesus haruslah iman yang aktif dan hidup. Ini berarti kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Iman yang sejati akan terlihat dari bagaimana cara kita memperlakukan hidup kita, dalam keputusan kita, dalam pengambilan tindakan kita, dan bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Kita tidak akan bisa dilahirkan kembali dengan kekuatan kita sendiri. Roh Kudus adalah yang mampu mengubah hati dan pikiran kita, memberikan kepada kita kekuatan untuk hidup dalam kebenaran. Mari kita membuka hati kita kepada Allah dan membiarkan Dia bekerja turut serta ambil bagian dalam hidupmu, mengubah kita menjadi semakin serupa dengan Kristus setiap hari. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
Yohanes 3 ayat 7 mengingatkan kita bahwa kita harus dilahirkan kembali untuk masuk dalam kerajaan Allah. Ini adalah panggilan untuk mengalami transformasi rohani yang mendalam melalui pertobatan dan iman kita kepada Yesus Kristus. Mari kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi membiarkan Allah turut serta masuk dalam kehidupanmu, membuka hatimu, memimpin kamu ke dalam kebenaran, dan membiarkan Dia menunjukkan kepadamu jalan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita melalui peristiwa di kayu salib. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.